Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang. Siang. Sudah Ramadan? Sudah. Amin ya. Siang. Acara atau mau tidur? Ini tidur sih. Nah, ini orangnya. Oh, ini bang. Kan kita sekarang tanya aja bang ya. Minyak rem gimana minyak rem? Monggo bang. Ya, ini pak. Ini serius. Bener lah. Beneran. Lah. Oh, Kakak Batak nggak jelas sekali lebih-lebihin. Jatuhnya bener. Anjing jatuhnya bener bang. Jatuhnya bener. Apalah. Jatuh mulu. Oke, lanjut ya. Oke, sesi pertama ini saya mau mungkin berbagi pengalaman lah, mungkin ya pengalaman kepada teman-teman semua. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Asyaf sudah mengundang saya di sini. Ini akomodasi dan transportasi. Oke, yang belum kenal mungkin kita kenal dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Jabar ya, biasa dipanggil Hoshi. Beberapa orang manggil Bang Hoshi gitu ya, nggak apa-apa. Terus kamu pilih yang mana aja ya. Kalau di Roblox saya itu seringnya pakai avatar bebek ini ya. Tapi akhir ini nggak diganti. Sekarang lagi suka pakai avatar kucing gitu. Oke, mungkin kita langsung next saja ya. Oke. Berapa jam ini bang? Aman bang. Aman. Ya? Tak mau kata sayang ya. Jadi saya di industri game development ini kurang lebih hampir 1 dekade. Jadi dari tahun 2013 itu pertama saya itu ada di Apoci Games. Itu termasuk studio game besar dulu di Surabaya ya. Surabaya, tapi platformnya itu Game Flash. Di zaman segitu Roblox memang sudah ada, tapi yang pada waktu dia yang booming ya itu adalah game Flash. Jadi saya pertama kali moding itu pakai Action Script 3. Nah, terus di situ saya cuma setahun aja. Setelah itu saya lanjut ke Unity. Modding game Android dan iOS. Jadi nggak kelihatan. Nah, terus saya 2016 saya keluar, itu saya mendirikan game studio saya sendiri sekitar 2 tahun ke Game Studio. Itu juga masih basisnya juga pakai engine Unity. Tapi saya di sini bisnis modelnya itu adalah sejujurnya agak nakal sih, riskin lah. Ya jadi saya beli source code orang gitu, terus saya duplikasi karena pas pada saat itu Play Store itu lagi lemah-lemahnya tuh security-nya gitu. Jadi it's okay kamu kayak kamu bikin satu game terus kamu cuma ganti skin aja kamu upload. Jadi saya tuh sebulan tuh ada develop itu 100 game. Ya, mungkin secara teori ya, saya agak lupa teorinya apa. Jadi ada beberapa cara untuk kamu bisa sukses dalam membuat game. Yang pertama adalah kamu terus mencoba sampai berhasil. Yang kedua, kamu memang punya rumusnya. Nah, yang satu ini saya agak lupa. Dan saya itu pakai yang pertama itu, jadi benar-benar quantity over quality. Itu, tapi game saya yang satu ini itu saya bilang ini cukup oke lah maksudnya. Jadi kalaupun di risking itu ya sebenarnya ya saya bilang bisa so-so lah, ya, masih oke ya. Nah terus setelah itu saya capek di industri game, saya bilang saya tidak mau di game lagi. Terus saya akhirnya join ke di PTP Property ini BUMN. Saya join dapat 3 tahun. Terus ternyata saya menyadari bahwa idealis saya tidak bisa di perusahaan BUMN. Ya mungkin sekedar berbagi bahwa di BUMN itu kental sekali sikut-sikutan ya, jilat-menjilat. Nah itu cukup kental banget dan nggak sesuai dengan kayak kata hati saya bahwa bekerja itu harus punya kayak idealis lah. Jadi menurut saya pribadi, tapi jangan jadi bongkar ya. Oke, jadi di sini benar-benar bosnya tuh intinya bukan mencari profit, tapi gimana caranya saya bisa naik cepat jabatan. Nah, terus anak buahnya adalah bagian support alasan ini. Nah, saya nggak cocok. Akhirnya saya keluar 2020, saya keluar. Mohon maaf ya, saya nggak mau maju mundur ya.
Terus saya di I Can Do. I Can Do itu kan COVID-nya nih, pas masa COVID ini itu justru boomingnya pekerjaan, terutama di engineer, sebagai engineer ya, engineer apapun, mobile engineer, game engineer ataupun, karena semua orang pada stay at home, jadi punya waktu luang gitu. Nah di sini I Can Do ini adalah sebuah game berbasis pendidikan, game pendidikan ya. Jadi bisa dibayangkan kayak anak-anak PAUD, anak-anak TK gitu, karena dia nggak bisa tatap muka, jadi belajarnya di rumah. Nah itu ada aplikasi gamenya, jadi berbasis game itu. Di sini saya sebagai engineer. Nah terus di saat yang sama itu by the layoff tuh. Nah by the layoff saya dua kali itu. 2023 itu saya sudah siap-siap ancang di perusahaan lain, perusahaan Malaysia, Company Extra itu sama, masih mendevelop untuk game Android dan iOS itu menggunakan Unity juga. Jadi saya 1 tahun itu jalan barengan sampai akhirnya saya sebagai karyawan terakhir di iCanDo, maksudnya akhirnya jujur layoff juga sih, layoff. Terus akhirnya saya di kawan ekstrak itu diakuisisi oleh The Game Sweden, yang mana kawan ekstrak berubah jadi The Game Asia. Di situ ada saya, ada Bang Lilik, ada Bang Asgar juga. Di saat yang bersama juga 2023 saya itu sebenarnya join di company di Indonesia sebagai lead engineer juga, tapi saya nggak mau nulis ini karena sejujurnya itu bukan pengalaman yang baik gitu. Gamenya apa Bang? Nah itu pakai imajinasi sendiri saja ya gitu. Oke. Nah sejujurnya di sini saya mau bahas ada 3 topik sebenarnya. 2 topik saya tulis di PPT, 1 topik ini sebelum saya mau jelasin 1 topik ini, saya kepingin tahu dari teman-teman di sini ada nggak yang ketika mau membuat game ya sudah ada ide, wah ide udah liar di sini, udah mau bikin gini, tapi pada kenyataannya mau eksekusi memulai itu berat. Ada nggak yang ngalamin sih? Semua. Ini topiknya nggak saya tulis di sini, tapi saya mungkin akan bercerita. Jadi bagaimana cara, simpel kalimatnya, bagaimana cara menanggulangi malas. Dalam hal di sini adalah how to overcome your laziness. Ya. How to overcome laziness. Kalau searching di YouTube sebenarnya ada banyak ya solusinya. Ada yang bilang, udah kamu ketika kamu mau kerja sesuatu, kamu tutup sosmedmu, kamu tutup gamemu, kamu kerja. Oke, jawabannya benar, tapi itu hanya untuk short term saja. Ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, itu kita harus mengetahui root atau cause-nya dulu. Root atau cause-nya. Sebenarnya apa sih menyebabkan malas itu? Kalimatnya itu adalah, saya nggak lupa benar bahasa Inggrisnya, tapi kalau di Indonesia itu adalah rasa menunda. Besok saya kerja nanti malam. Saya kerjakan nanti Sabtu. Saya kerjakan bulan depan. Tahu-tahu sudah tahun baru. Resolusi tahun ini saya akan membuat game yang sukses. Ada yang dulu? Sebenarnya. Oke. Tapi setelah kamu tahu sebenarnya root cause-nya, itu sebenarnya banyak cara untuk menanggulanginya. Oke. Root cause-nya kita sepakat bahwa penyebabnya adalah rasa menunda. Nah, rasa menunda ini jadi menariknya itu di real life ya. Di real life itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita sangkut pautkan. Sebagai contoh adalah karena kita di industri game ya, mungkin saya akan menggunakan term yang mungkin saya sering kita dengar adalah inersia. Apa itu inersia? Inersia itu adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Contoh, kalau dia berdiam, dia akan bagaimana caranya tetap berdiam. Kalau dia geraknya konstan, seperti pendulum, dia akan cenderung untuk bergerak konstan, ya. Sampai ada gaya lain yang mempengaruhinya. Kita ibaratkan rasa malas itu adalah inersia. Stagnan. Oke, saya mau ngerjain besok bulan depan ini, itu rasa malas. Rasa malas ini harus dilawan dengan gaya lain, ya, dengan gaya lain agar tidak malas gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau secara teori ada 2 cara untuk kita mempengaruhi dengan gaya lain itu. Cara yang paling pertama adalah ketika kalian
mau mendevelop sesuatu, karena tadi sebelum itu saya akan kelas sedikit bahwa ketika kita mau mendevelop sesuatu ya, ketika kita ada rasa malas, sebenarnya itu hal yang terberat adalah memulai start. Ketika kamu sudah mulai start itu akan jauh gampang, gitu kan? Jauh lebih gampang. Bagaimana cara kita start? Yang pertama adalah kalian breakdown tasknya itu menjadi task yang kecil-kecil saja. Jadi nggak usah kayak muluk-muluk kayak oke, saya mau menjalankan fitur ABCD nggak usah. Simple aja. Oke, saya mau bikin fitur yang paling gampang dulu. Mungkin fitur kayak saya ingin spawn koinnya dulu. Nggak apa-apa, it's okay. Kita mulai dari hal kecil. Nah, ketika hal kecil itu kita mulai, itu nanti kalian akan secara tidak sadar bahwa hari ke-1 spawn koin, hari kedua ini, hari ketiga ini, itu akan jauh lebih proyek itu akan jauh lebih cepat selesai daripada kita hari ini saya mau bisa spawn koin ini. Karena yang sebenarnya membuat apa ya, yang membuat kita masuk adalah kayak terlalu berat. Kita mending ringan dulu aja. Jadi pilih dulu, cari yang paling kecil, apa sih task yang paling sederhana. Itu satu. Terus yang kedua adalah untuk memulai itu kita, kalau kamu males banget, mindset yang paling gampang adalah saya kerjakan 2 menit saja, nggak usah jauh-jauh, ya 2 menit aja. Tanpa kita sadari, kan cara paling mudah begini, kalau kalian setel lagu apapun dari YouTube, Spotify atau apapun, mindset kan pikir bahwa saya akan bekerja sampai lagu ini berakhir. Ketika kalian sudah mulai bekerja duduk tanpa sadari kalian akan yang awalnya hanya ingin 2 menit tiba-tiba jadi 20 menit. Gitu. Jadi sebenarnya yang kalian butuhkan hanya sebuah start awal. Nah, jadi bisa dibayangkan kayak ada sebuah gunung ya, ini. Beratnya itu di awal, di awal. Tapi ketika kalian sudah duduk memulai sesuatu, itu nanti akan dinding. Nah itu ibarat seperti itu. Nah, jadi itu tips dari saya untuk menanggulangi rasa malas agar lebih produktifnya. Itu tema saya yang pertama yang nggak ada di slide. Terus ini adalah kumpulan dari portfolio saya selama saya jadi game development. Cuma yang robos nggak saya masukkan karena belum sempat screenshot ya. Jadi ada beberapa game. Di sini ada game dari saya awal bisa script pakai flash. Terus saya bikin game mobile ya, sepatunya. Ini game waktu saya bikin game saya sendiri, saya bikin kayak battle royale gitu. Dan alhamdulillah pas itu termasuk di search engine-nya di bagian UK sana itu termasuk top 10, jadi lumayan ternyata agak lumayan pas itu dan menghasilkan lumayan uang juga. Terus sisanya kanan itu adalah yang ini yang saya suka nih, pas itu zamannya Idle RPG. Nah itu saya bikin Idle RPG. Next. Oke, sejujurnya saya nyiapkan tema ini agak bingung karena saya punya banyak tema. Terus saya coba tanya ke Bang Askar, saya boleh tahu nggak profil dari yang nanti ada di workshop itu kayak gimana gitu? Katanya masuk aja dong Discord-nya. Kalau saya masuk, saya bingung game-nya gimana cara kepo-nya gitu. Nah kebetulan ternyata hari Jumat kemarin ada sesi live Discord ya. Terus saya kan perkenalan nama saya dari studio ini, saya lihat tuh dari awal ke terakhir, oke. Jadi saya tahu nih saya harus ngomong apa nih gitu. Nah, saya akan ngomong terkait simple guide to indie devs ya. Kalau indie devs itu simpelnya adalah kalau developer itu ada terbagi dari triple A ya, double A, single A itu indie devs ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara game development, itu ada namanya game development life cycle ya. Apa saja tahapan-tahapan untuk membuat gamenya? Jadi ada pre-production, production, habis itu kita testing, habis itu kita pre-launch, kita launch, post-launch ya. Tapi kalau kita coba breakdown lebih kecil lagi lah, itu saya suka membagi bahwa pre-production sampai testing itu adalah tahapan ideation dan prototyping.
Setelah itu adalah tahap analyzing. Gitu. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang ideation, prototyping, dan analyzing. Oke. Jadi kalau kita bicara indie dev, itu kita kan apa sih? Kita terbatas resource kan. Ada yang one man army, ada yang mungkin bersama teman, ada yang mungkin hire resource tapi agak banyak, uangnya dari uang pribadi gitu kan. Nah, permasalahan utama dari indie dev adalah kita itu keterbatasan modal. Ya, keterbatasan modal. Ada modal berupa waktu, ada modal berupa uang dan sebagainya. Jadi kalau saya bilang itu apa sih yang kita lakukan? Itu adalah kita tuh coba bikin prototipe dulu, gitu. Karena nggak selalu ide yang ada di kepala itu ternyata cocok sama market, gitu ya. Kita coba bikin skala paling kecilnya dari ide yang kita punya di kepala, gitu. Cara termudah adalah repeat prototyping. Prototype tapi dengan bayangan bahwa oke, saya akan kerjakan ini selama 2 minggu, saya akan kerjakan ini selama sebulan. Setelah itu nanti kita akan menuju ke proses berikutnya, ya. Ada di slide berikutnya. Apa itu repeat prototyping? Adalah cara untuk membuat game yang bisa dimainkan dalam waktu yang cepat. Dan di situ kita bisa mengetes apapun. Kita mau coba apakah core gameplay kita itu menarik, apakah fitur ini ternyata menarik atau enggak. Kita pakai repeat prototyping. Tujuannya adalah kita ingin ngetes mekaniknya itu bekerja apa enggak sih sebenarnya, gitu. Oke, apa sih poin-poin dari repeat prototyping? Jadi kalau kita punya ide, jadi produk. Nah, yang jadi masalah adalah produknya ini yang kita nggak tahu. Nah, jadi di sini ada beberapa poin dari repeat prototyping. Yang pertama adalah idea validation. Kita harus memvalidasi ide kita. Gitu. Apakah game konsepnya itu beneran bisa diimplement dan menarik? Poin satu. Poin kedua adalah fast iteration. Jadi developer itu bisa mencoba berbagai macam fitur dan desain secara cepat. Gitu ya. Ketiga adalah risk reduction. Ini yang kadang sering kali terjadi sama indie devs yang baru mulai. Di kepalanya adalah aku mau bikin game kayak GTA 5 gitu. Saya jadi salah itu. Saya juga gitu awal-awal pertama kali itu. Saya mau bikin game. Saya pasti lebih suka apa ya sama itu bikin game. Oke, saya bikin gitu lah. Dan itu saya terjadi di tahun saya bikin game GTA 5, saya mau bikin game kayak apa point blank atau apa sini. Tapi dia lupa dia itu sendirian atau mungkin cuma 2 atau 3 gitu. Nah, risk reduction itu apa? Jadi kalau kita berbicara bisnis apapun ya, kebetulan kita ada di game dev ya, tapi di bisnis apapun itu ada namanya manajemen risiko. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi, dan kita harus punya namanya itu adalah lupa pula namanya apa. Bilangin aja. Bahasa lainnya adalah RTL, rencana tidak lanjut, untuk menanggulangi dari risiko itu. Nah, yang sering terjadi di game itu adalah idenya banyak, fiturnya itu semua dasar penting, fitur A, B, C, D, F, G, akhirnya bikinnya 6 bulan, setahun. Begitu di launching karena tidak masuk pasar, wassalam, game developer. Kan jadi gitu. Nah, daripada seperti itu, bagaimana kalau kita kurangi resiko tersebut? Dari semua berbagai macam fitur, dipilah mana fitur yang termasuk core game loop, fitur-fitur yang dirasa bahwa ini fitur penting. Yang lain itu penting, tapi bisa nanti, bisa update. Apalagi kita bicara nih Roblox ya. Roblox itu memperbolehkan bahwa developer itu menggunakan kurung siku dev. Banyak kan gitu? Bahkan fish awal kali pun saya ingat itu awalnya dev fish. Ya, ada devnya, maksudnya under development, masih ada development, sah-sah saja. Tapi kalau ketika dev pun sudah rapi, baru ditambah fitur ini. Memperbolehkan, enaknya prosesnya seperti itu. Jadi kenapa kita tidak mengeliminasi fitur-fitur yang dirasa
butuh waktu lama dan ternyata secara user experience pun kenapa nggak kita implementasikan yang mudah-mudah tapi core loop dan secara user experience itu menambah sensasi fun-nya. Yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan feedback lebih awal. Nah, gitu. Jadi kita bikin ini, kita coba tes ke teman kita. Apalagi zaman sekarang kan juga banyak komunitas kan. Kamu mau nggak coba game gue nih? Masih paksa kan? Kamu gimana ada tentang fitur ini? Kayaknya gini deh. Oke. Coba diimplement. Kalau memang dari misalnya expert 5 orang bilang jelek semua, ya udah buang fiturnya atau ganti fiturnya atau sejenisnya. Jadi tujuan dari teknik prototyping itu nanti. Kita sebelum ngomong tujuan, kita akan membreakdown lagi. Tadi kan ada game development life cycle ya. Sekarang ada prototyping life cycle. Jadi dari requirement, dari ide, ditranslasikan ke desain, dari desain kita prototype, dari prototype kita tes, kita dapat. Jadi muter di sini terus nih, muter terus di sini, muter terus sampai dirasa bahwa prototype ini siap untuk dipublish. Tarik approval, just. Oke, jadi setiap fase itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ideation. Jadi ini saya tujukan kebetulan ideation ini adalah untuk sebuah tim. Jadi nggak cuma kayak ideation itu tujuannya berarti untuk game designer saja ya. Programmer nggak peduli, nggak. Kalau kita bicara sebagai game dev, semua orang itu harus jadi satu. Game designer, programmer, artis itu harus semua masuk ke dalam tahap awal. Jangan sampai ini penyakitnya. Apalagi kalau sudah skala besar ya, ada skala besar. Game designer bikin game design saya jidat. Gitu. Wah, saya pokoknya maunya NPC-nya ada 1000 gitu. Roblox 1000 NPC AI ya, wassalamualaikum kan. Betul. Ya. Nah, itu tujuannya ada programmer. Datang, kayaknya nggak bisa kalau 1000. Gimana kalau segini? Makanya, gimana kalau kita cari fitur-fitur yang jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Sebuah fitur itu kadang ada fitur lain penggantinya yang mirip-mirip tapi cara kerjanya lebih gampang, secara user experience mirip. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu programmer. Game designer dan programmer harus duduk bareng. Syukur-syukur kalau ternyata di ide dev ya game designernya programmer itu sendiri, maksudnya kita sebagai owner, kita pokoknya modal dengkul aja, kita bikin game design sendiri, kita ngoding sendiri, kita bisa tahu bahwa ini tuh viable apa enggak. Ketika di belakang, ide itu viable apa enggak. Nah, di tahap ini itu penyakit dari programmer itu adalah kebanyakan itu mereka itu bukan malu ya, lebih tepatnya malas ngomong atau gimana gitu. Jadi kayak introvert gitu, jiwa introvertnya itu turun. Jadi saya selalu menekankan ketika saya sama teman-teman yang lain sama tim itu adalah kalian cuma punya waktu untuk untuk bilang bahwa fitur ini nggak oke, fitur ini susah, fiturnya hanya ada di ideation. Setelah ideation kalian bilang wah susah nih ini, nggak boleh terlambat. Jadi di tahap ideation. Jadi sebaiknya ide itu kita berantem di ide. Ketika nanti implementasi kita development itu lebih ke arah memang sesuatu yang ternyata nggak bisa. Gak ada dalam arti karena secara experience jelek gimana. Nah, berikutnya adalah di sini kadang-kadang itu game designer itu membuat, namanya juga manusia mungkin game designer juga mungkin masih dikatakan masih junior atau gimana, itu ada namanya loophole bahwa ternyata ada sebuah yang belum. Kalau ini gimana? Gitu. Kadang-kadang orang yang membuat itu nggak kelihatan, tapi bisa dinilai sama orang lain. Nah, itu tujuannya kita di sini duduk bareng, mendiskusikan sebenarnya ada nggak sih lubang-lubang dalam game designer tersebut. Nah, terus kalau saya bilang itu adalah di sini kita itu semua part ya, maksudnya dari game designer, programmer, artis itu adalah kita harus mengetahui game design itu sendiri. Jadi ada yang bilang adalah sebuah masalah itu sebenarnya itu dikatakan selesai kalau kamu itu sudah paham terkait
masa itu sendiri. Jadi 50% dari task itu sudah selesai kalau kamu sudah paham. Kenapa? Karena dia sebenarnya udah tahu masalahnya gini. Oke, berarti solusinya ini. Kalau kita nggak tahu masalahnya, kita mesti menerka solusinya mungkin A, B, C, D, E, F, G gitu. Oke, itu prototyping. Tahap berikutnya prototyping. Jadi prototyping itu kan jangan takut untuk gagal. Tujuannya adalah kita di sini adalah move fast, break fast. Maksudnya apa? Kita implement fitur nggak cocok ganti. Implement fitur nggak cocok berubah. Kayak gitu. Nggak usah takut. Karena tujuannya fast prototyping seperti itu. Jadi kita hanya mencoba satu fitur, benar-benar satu fitur core loop yang utama. Nggak cocok ganti rubah, sampai dirasa oke, ini udah cocok, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, penyakit dari programmer adalah terlalu perfeksionis, mikir terlalu cepat. Ya bagus, mikir depan bagus, tapi terlalu ke depan nggak bagus. Kenapa? Karena akhirnya code-nya jadi over engineering. Gitu. Over engineering penyakit programmer seperti ini. Nah, kalau sudah ada library, sudah ada fitur dari game lain, dipakai saja, jangan bikin dari awal ya. Pakai, ubah. Syukur-syukur nggak perlu dirubah, syukur-syukur. Kalau ada waktu dikasih polisi sedikit, nambah visual effect, nambah sound effect, nambah apapun, nambah twin. Kalau di Roblox nambah twin itu sesuatu yang effortless tapi berdampak kepada experience. Bagus. Saya rasa yang ini nggak perlu dibahas karena itu saya lupa harus yang pitch. Oke, iterasi. Jadi tujuannya itu adalah kalau kamu sudah merasa fitur ini udah siap untuk dites, langsung dilempar ke tester. Tester bisa siapapun, teman. Kalau misalnya di company kalian ada QA, langsung lempar QA. Jadi nggak perlu nunggu banyak fitur jadi dulu, satu game jadi dulu, terus jadi baru nulis kelamaan. Ada fitur ini selesai, lempar langsung. Fitur ini selesai, lempar. Jadi tujuan apa? Kamu jadi tahu, kamu punya feedback lebih awal. Kadang-kadang dari feedback awal itu kamu akan kebayang oleh fitur-fitur lain. Oh iya, karena ada ya pendekatan seperti ini ya. Jadi kadang-kadang dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Kepala kedua itu bisa jadi ya tester kalian. Kadang-kadang kalian akan dapat ilham karena nggak jauh-jauh dari ini kan ya. Kita buat revisi, kita berharap kita bisa mengimprove prototype kita. Best practice dari teknik prototyping, simplicity is key. Jangan over engineering, jangan membuat ide terlalu besar. Bahkan kalau dilihat ya di Roblox itu banyak game-game yang saya bilang itu adalah mungkin secara daily user mungkin nggak banyak, tapi ratingnya oke tuh. Rating itu adalah indikator bahwa sebuah game ini secara user experience baik. Dan kalau kalian lihat game-game itu rata-rata adalah game-game yang ide simple, dengan ide simple, fish yang contoh. Kita sederhana, pancing, dapat ikan, ikannya dijual, beli pancing baru. Sekurang lebih hurufnya seperti itu, Ide sederhana kan, Jadi nggak kayak, oke, mancing nanti harus kayak gimana setelah mancing. Jadi kadang game, ini susahnya game seperti ini. Game yang bagus adalah game yang lahir dari game dengan core loop yang sederhana. Tapi memang akan ada elemen-elemen lain. Nah, fokus kepada satu single goal. Ya. Fokus kepada core mekanik. Ini yang saya dulu juga mungkin belum pahami adalah kadang-kadang ketika membuat game, wah ini pokoknya masukin semua fitur lah. Leaderboard dimasukin dulu, ini dulu, itu leaderboard ya penting banget kan menurut saya kan. Begitu bukan core loop, leaderboard bukan core loop. Habis apa lagi mas itu? Banyak sekali fitur-fitur apa namanya daily login, weekly login kayak gitu-gitu. Bikinnya udah seminggu 2 minggu, ternyata juga ya belum tentu juga itu adalah user experience-nya kan. Jadi memang dipilah mana sih yang masuk core mekanik apa bukan. Nah ini saya bilang tadi, jangan takut gagal. Bikin fitur dites. Kalau ternyata dilempar ke 5 orang 5-5-nya bilang nggak menarik, ya udah buang, ganti yang lain fiturnya. Kayak gitu.
Tes, oh, sorry. Oke, tadi kita sudah bahas masalah prototyping. Jadi kita asumsikan kalian sudah membuat prototipe yang oke. Itu kan. Berikutnya apa? Analyzing. Kebanyakan dari studio-studio game itu adalah mereka itu menggunakan asumsi mereka sendiri. Jadi gini, dan ini juga berlaku kepada bentuk bisnis yang lain, bisnis apapun. Kalian mau punya bisnis makanan, punya bisnis apa. Analyzing itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami. Apa itu analyzing? Analyzing adalah, jadi setiap kalian melakukan sesuatu, sebenarnya itu ada KPI-nya. Ada parameter-parameter untuk menilai bahwa sesuatu ini kalian anggap berhasil atau tidak. Itu. Di Roblox itu adalah sebenarnya cuma punya satu. Saya nggak ada Roblox ya. Untuk mendevelop game apapun lah. Tujuannya cuma satu, simple sebenarnya. Adalah bagaimana membuat game kalian itu tumbuh secara organik. Bagi yang belum tahu organik, apa itu organik? Kalian taruh di market, kalau di Roblox ya, tadi di Roblox store-nya situ, kalian duduk tiba-tiba kalian nggak merasa pernah ngiklan, nggak pernah apa, tiba-tiba loh ada yang main, kok malah loh tiba-tiba hari ini 100, tiba-tiba 200, terus tiba-tiba 300, itu namanya organik. Jadi kalian nggak spend apapun, tiba-tiba kok ada aja yang main game. Gitu. Tujuannya cuma satu simple, gimana cara membuat game kita itu bisa tumbuh secara organik. Nah, tapi untuk menjawab ini itu jadi masalah. Itu banyak banget parameter yang bisa kita gunakan. Dari sini saya akan mencoba untuk membreakdown apa saja parameter yang bisa kita baca. Oke, nanti saya bilang apa sih best framework untuk mencapai ini? Analytics. Ya. Analytics. Jadi kalau yang sudah pernah punya game sebelumnya di Roblox, itu kan di halaman untuk developer itu kan ada Mati ya? Baterainya habis. Coba yang satu lagi bang. Mantap. Oke. Yang pertama adalah retention. Apa itu retention? Retention adalah player baru yang main di gamemu. Itu dia main lagi. Itu berapa orang sih? Contoh. Retention D1. Misalnya nanti main hari ini. Besok kalau dia main, berarti retention D1-nya nambah 1 gitu. Besoknya kalau nggak main, berarti retention D2-nya sudah nggak ada, 0 gitu. Jadi kalau player ini main terus, D1 main, D2 main, D3 main, D4 main, D5 main, D6 main, D7 masih main, ke counter, cetik gitu. Retention gitu. Tapi kalau dia absen 1, terus main lagi, balik lagi ke D1, namanya retention. Nah, Roblox itu memperhitungkan namanya retention. Itu penting, ini penting. Nanti saya akan breakdown lebih dalam ya, bagaimana cara menambahkan retention, apa aja perlu kita lakukan. Yang perlu kita tahu di page ini adalah pengertian dari masing-masing KPI. Ya. Ada berbagai macam ada berbagai macam KPI yang bisa kita baca, tapi yang saya garis bawahi ini adalah yang penting-penting. Ya. Kedua, daily active user (DAU). Jadi adalah unique user yang main pada hari itu. Ya. Berikutnya, average session time. Pada hari itu, misal Asgaf main 10 menit, besok dia off, balik lagi 5 menit. Berapa average session time Anda yang dimainkan Asgaf? 10 tambah 5 dibagi 2. 7,5. Ya, itu rumusnya, average session time. Playtime divided by session day. Nah, jadi kita tahu bahwa yang main game ini rata-rata main cuma 3 menit, 2 menit, 1 menit. Sebenarnya dari situ kita sudah bisa menyimpulkan banyak hal. Ada masalah apa di 3 menit awal?
kok sampai rata-rata orang itu keluar di 3 menit pertama? Apakah karena tutorialnya terlalu jelimet, ataukah orang nggak bisa main, atau jangan-jangan ada bagian part tertentu yang stuck, ada bug gitu. Itu sebenarnya bisa dianalisa kalau kita lihat analytics. Nah, yang tidak kalah penting, karena Roblox itu adalah perusahaan yang butuh uang, saya rasa ini adalah metrics paling penting. Daily revenue. Jadi apakah gamemu ini menghasilkan Roblox atau tidak? Itu penting bagi Roblox. Itu. Masih dalam ini, saya nggak lupa. Oh nggak ada. Oke. Nah, kalau kita memenuhi syarat-syarat KPI ini ya, retention oke, DAU oke, average oke, delivery oke, atau 3 dari 4 ini, pasti, saya cukup yakin jawabnya, pasti kalian akan masuk recommendation. Pasti. Gitu. Jadi mereka itu sebenarnya sudah punya, sudah bisa menentukan lah kayak apa namanya, bahwa ini tuh adalah game yang layak untuk saya bagikan ke orang-orang baru yang lain. Gitu. Kalau coba di breakdown, karena saya juga nggak bisa melihatkan dari company di breakdown ya, karena saya ada user agreement, jadi saya nggak bisa lihat. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh mungkin dari game yang saya tahu mungkin IDV, saya yakin pasti IDV pasti bagus. Beberapa dari indikator ini, saya cukup yakin. Entah session time-nya yang kencang, 2 dari 4 ini pasti ada. Entah dari revenue-nya atau dari retention-nya, saya yakin secara grafik pasti bagus. Jadi akan di Roblox juga ada kelihatan kan, kayak misalnya nih retention, kalian dibandingkan oleh top paling bawah sama top atas itu di antaranya atau di bawahnya, itu kan grafiknya. Di tengah itu udah syukur, di tengah udah bagus, di atas lebih bagus. Di atas itu udah paling wah jagoan ini. Tengah itu sudah oke sebenarnya. Tapi kalau semua di bawah semua ya nggak mungkin direkomendasikan, gitu. Nah, coba kita breakdown satu-satu. Sebenarnya plan-plan apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan KPI ini. Untuk retention itu banyak banget. Contoh daily login, event. Ya. Nah, yang saya kasih merah itu adalah yang saya bilang yang perlu diimplementasikan sebelum game itu rilis. Progression system. Sebuah game itu kadang-kadang itu fiturnya oke, ini oke, tapi mereka lupa satu hal di game design adalah progression yang jelas. Itu. Kalau kita bedah fish, progressionnya jelas. Kalian mancing ikan, dapat ikan, dijual, beli rod baru. Jelas kan progressionnya. Terus nanti tinggal dihitung-hitung kayak oke, untuk dapat rod ini harusnya ngejual ikan berapa, ya kan? Untuk bisa nangkep mancing ikan ini harus pakai rod apa? Progresnya harus jelas. Jadi jangan sampai orang itu nge-start ya. Baru awal main itu loh kok sudah GG pancinganku. Akhirnya progressionnya dia nggak ini, sudah mencapai maksimal itu. Nah, udah orang itu lupa balancing progression. Social activity. Tidak dipungkiri bahwa game Roblox adalah game sosial, gitu. Makanya ada fitur namanya mic on, gitu kan. Mic-nya nyala apa enggak? Itu sebenarnya sesuatu fitur yang penting. Kadang-kadang ini mungkin berbeda dari pengalaman. Saya pernah buat sebuah game itu memang nyala fiturnya, tapi apa? Audionya terlalu kencang. Dan kita tidak juga menjumpai banyak orang juga seperti itu. Mic-nya dinyalakan sama developer, tapi audio background SFX-nya terlalu kencang. Oh akhirnya apa ya, orang teriak-teriak kan, akhirnya malas ngapain pakai fitur ini, ya kan? Nah kita harus mempertimbangkan kayak gini, aspek-aspek sosial, achievement system. Ketika dia kembali besoknya, itu ada yang harus di-achieve, ya kan? Energy timer system, saya jujur belum menemukan di Roblox, tapi di game-game Android dan itu sering banget ini. Jadi kalian nggak bisa main kalau dirasa bukan nggak bisa main ya. Kayak kalian percuma main, kalian teruskan main. Kenapa? Karena kalian nggak akan bisa dapat sesuatu. Contoh kayak di IDV, ada fitur namanya kalian nggak akan bisa menambah rupiah kalau sudah main berapa jam gitu. Artinya apa? Dia harus sudah dulu hari itu, besok main lagi. Gitu. Jadi
dan PVP, fitur PVP dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget cara untuk menambahkan retention. Ini salah satunya yang bisa saya factor. Itu adalah daily active user. Daily active user itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu kalau saya bilang ya, pertama adalah sebuah game itu jembatan awal pertama adalah icon dan banner. Kalau icon dan bannermu tidak menarik, ya, itu orang itu nggak akan klik game. Udah pasti itu, udah pasti. Jadi jangan lupa desain icon dan banner yang menarik. Nggak banyak juga orang eye catching kayak apa sih gimana nyoba karena icon bannernya menarik. Kedua, nama, naming juga penting. Naming tidak kalah penting. Kadang-kadang juga kalian merasa apa sih game ini, kan? Karena namanya gitu. Ads, nah ads ini yang tetap di Roblox itu adalah yang tidak kalah penting. Kenapa? Karena akan susah bahwa game yang kalian buat itu kalian tidak injek ads. Ads itu gunanya adalah untuk memancing orang untuk mencoba memainkan game kamu untuk mendapatkan tadi KPI kan gitu. Ada fitur invite friends, push, update konten itu enggak kalah juga ya. Tapi semakin ke bawah adalah fitur-fitur bisa kalian implement tapi nantinya. Terus ada juga plan untuk menambah average session time. Nah ini yang utama. Sebuah game itu ya dirasa menarik itu sebenarnya saya agak lupa pernah baca di mana. Jadi adalah game yang menarik adalah game yang easy to learn, hard to master. Ya. Sebenarnya gamenya gampang, tapi kalau kamu mau menjadi yang terbaik yang susah. Nah, berikutnya adalah straightforward game objective. Game objective itu harus jelas. Itu. Tidak banyak sebuah game itu adalah terlalu banyak objektifnya. Baik lagi game fish, objektifnya jelas, mancing, dapat ikan, jual, beli pancing barang. Objektifnya jelas. Itu. Nggak ada banyak yang aneh-aneh lah fitur-fiturnya. Nah, clear core game loop. Ini tadi sama aja. Game loopnya juga harus jelas. Clear progression, tadi beberapa sudah saya jelaskan ya. Terus buat sebuah social activity itu. Jadi game yang kalau kita bicara targetnya, oke, daily active saya user saya targetnya 100, nggak masalah, nggak ada social activity. Tapi kalau sudah ada pikiran target, saya mau bikin game yang booming lah. Suka tidak suka, game yang booming pasti ada social activity-nya. Pasti, nggak ada game ada social activity-nya. Sudah pasti. Balancing difficulty, session reward. Nah, yang terakhir adalah plan untuk menambah revenue. Ada berbagai macam fitur yang bisa kita adopsi. Yang agak males itu adalah implementasi yang jujur. Contoh, limited turnover. Wah, itu ngodingnya agak capek itu, jujurnya. Tapi itu penting sih, karena kita harus memberikan yang kedua nih teman-teman. Wah, gacha. Ini fitur yang gampang diimplementasi menurut saya, tapi efeknya luar biasa. Suka tidak suka, orang itu suka berjudi. Benar, suka tidak suka. Tapi mungkin zaman sekarang dibalutnya dengan yang lebih halus kan. Berjudi. Gacha. Genshin Impact apa gimana? Gacha. Apa yang gacha? PUBG gacha, Mobile Legends gacha. Ada penjudi Gacha semua. Penjudi handal. Ya, tapi gimana cara kita membungkus gacha ini sesoft mungkin? Nah, ini yang PR itu. Nah, tapi saya bilang ini, kalau saya pribadi ya, mendevelop game apapun, saya wajib fardu ain harus pakai gacha. Fardu ain harus pakai gacha. Gimana caranya? Punya selipan gacha. Jadi kalau memulai, kalau bisa ya ini penting, kita harus bikin sistem gacha yang oke. Maksudnya biar nanti kalian bikin game baru, tinggal reuse code-nya saja. Jadi sebenarnya ada beberapa fitur-fitur itu lah, fitur-fitur yang saya bilang itu fitur terpenting.
Nah ini tuh fitur yang perlu kita kerjakan. Biar apa? Untuk game kedua, game ketiga, game keempat, game kelima itu sudah tinggal drag and drop, copy paste, rubah UI doang, selesai. Case close. Paling nanti ada permain cuma di event-event doang kan. Berarti Roblox kan kita desain patternnya kan simple. Kita pakai observer pattern bahwa kita meregistrasikan ke event ini kita fire. Tinggal siapa nanti yang nge-handle kan, yang baca apakah UI, apakah handle lain, cuma 3 listener doang. Jadi kita bikin modul yang satu ini bisa digunakan untuk semua. Gitu. Terus kalian pop up IAP di waktu yang tepat. Saya berikan contoh yang paling penting adalah game dengan genre di Roblox adalah how to be tornado, how to be attack, how to be macam pun lah, apapun lah. Ketika kalian dimakan oleh seseorang, ada pop-up bawah, ceng, apakah kalian ingin membunuh karakter ini dengan 5 Robux? Betul kan? Artinya harganya murah. Orang kan kadang-kadang sebelum mati-mati terus, oh pas makan yang besar. Oh kapan lagi saya bisa bunuh orang ini dengan 5 Robux saja? Katanya sepele, tapi 5 Robux kalau dikali banyak berapa ribu orang ini ya berapa kan? Apakah anda ini? Jadi kalau daily active usernya kencang, sehari ada 1000 orang aja yang klik dari 5 Robux. Ini penting, pop up IAP di waktu yang tepat. Jadi nggak cuma kan orang itu, ya saya paham lah, ngoding itu berat. Saya paham ngoding itu berat. Kadang-kadang sebenarnya gitu ya, programmer sebenarnya tahu bahwa ada fitur yang harus diimplement, tapi dia itu diem aja. Dan dia tahu bahwa ini harusnya dipasang di sini, tapi karena masih ngoding udah capek, dia diem aja gitu. Nah itu adalah tugas kalian sebagai owner, CTO apapun itu adalah nyuruh anak buah kalian atau teman kalian atau siapapun lah partner kalian adalah untuk mengimplementasikan sesuatu semacam seperti ini. One time per case. Nah, one time per case ini juga bisa ditampilkan hanya ketika kalau memang mau yang one time per case yang benar-benar one time per case ya, itu jangan ditampilkan ketika di awal. Ketika kalian one time per case ini hanya akan muncul ketika seseorang player itu hanya mencapai di kondisi tertentu. Misal, dia sudah di level 5 gitu. Oh, kalian sudah bisa bayangkan orang level 5 itu harusnya butuh equip gini. Kalian kasih taruhan untuk pop-up. Kalian nggak mau ini, prot ini. Loh, harganya murah loh, yang harusnya 300 cuma 150. Sistem starter pack kan? Starter pack, benar. Starter pack, saminya seperti itu. Starter pack. Kalau mau bagus jangan saya pop-up, kenapa begini? Karena jujur ya, kebanyakan bahkan di top, saya lihat di top game ya, top game Roblox. Misal contohnya Pet Sims. Begitu saya masuk, oh UI-nya udah aduh, banget. Kalau kalian mencontoh game-game Android atau game apapun, ketika masuk pertama kali, item itu beberapa doang. Yang penting-penting itu penting sebenarnya. Cuma memang kebanyakan dari game Roblox entah kenapa tidak melakukan seperti tersebut. Tanda tanya besar juga, saya nggak tahu kenapa. Tapi mungkin sesuatu yang bisa kita implement. Nah, jadi kita cukup pop up item-item yang biasa perlu. Termasuk juga starter pack. Tidak perlu starter pack itu ketika ada buka shop itu langsung muncul. Bahkan seharusnya itu muncul ketika di saat yang tepat. Sama tadi pop up IAP with condition. Unique items on special time. Jadi ini mungkin hanya berlaku mungkin untuk game-game yang mungkin sudah di level menengah. Maksudnya kayak game itu laku, kayak mau lanjut untuk mengembangkan itu adalah buat sebuah urgenitas bahwa kalian kalau nggak beli ini nggak dijual lagi. Itu unique item gitu. Walaupun data mungkin 2 tahun lagi dijual atau sebulan depan, tapi buat urgensi bahwa wah sekarang kalau nggak beli ini menyesal saya. Nah itu ya demand itu gitu. Psikologi. Oh ya, mungkin sebagai contoh ini, mungkin ini berlaku untuk industri lain juga. Siapa tahu ya kan, kita sudah sukses di game ini. Saya mau punya uang, saya mau mendiversifikasikan invest saya mau invest di hal yang lain, saya bikin usaha lain. Gitu. Jadi kalian kalau di dunia marketing itu sebenarnya yang dimainkan itu adalah sisi psikologis seorang. Contoh, kalian kalau misalnya datang ke pameran mobil gitu lah, mas pasti sales itu akan berusaha gimana caranya itu
biarkan itu Pak UTJ dulu Pak, pada jadi uang pada jadi dulu Pak. Jadi dibikin kayak seolah-olah bahwa wah ini promo cuma hari ini aja Pak, nggak ada lagi besok nggak ada. Jadi benar-benar demandnya adalah rasa apa ya? Apa kalimatnya itu ya? Psikologi seseorang bahwa merasa bahwa oh saya harus hari ini. Padahal kalau dia sudah pulang itu ya misalnya nyesel kayak ngapain ya saya beli gitu. Sama kayak gitu. Jadi buat sebuah perasaan bahwa itu unik, nggak datang 2 kali. Gitu. Makanya begitu pop-up, saya harus beli ini gitu. Gitu. Ini sebenarnya banyak contohnya. Banyak contohnya itu adalah kayak kalau di game-game apa ya PVP lah contohnya, game-game PVP itu adalah ketika progres tertentu itu kayak ditawarkan kayak sebuah item yang unik lah, yang unik untuk hero tersebut atau seperti apa bener-bener kayak khusus ini, tapi hanya hadir pada saat itu juga. Atau mungkin ketika gacha nggak dapat terus kayak dikasih pilihan, kalian nggak mau pakai ini, ya. Kalau terjadi pasti 100% berhasil loh, kayak gitu. Ya, kayak gitu tuh banyak itu. Jadi trik psikologi gitu. Sebagai contoh ya, bahkan di game AAA itu mereka tuh meng-hire orang dengan degree psikologi khusus untuk ini, khusus hanya untuk apa namanya itu mengotak-atik cara mengeluarkan IAP yang tepat itu pas apa sampai segitunya. Ya, kalau memang sudah AAA ya, tapi karena kita ya single A itu ya kita pikirkan sendiri pelan-pelan. Nah, kita sampai ke ujung acara. Aduh, sudah berumur. Oke, mungkin sampai sini aja. Saya nggak tahu di situ berapa menit saya ngobrol ini. Oke, sebelum kita mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Apapun lah kan masalah. Mungkin kalau tidak terkait dari ini mau kepo hal-hal lain ya juga boleh. Monggo silakan. Ya Bang. Monggo. Pertanyaan apa? Oh pakai ini dulu. Iya betul. Pengen nanya soal perusahaan yang telah mengakuisisi sebuah game. Oke. Apa ya? Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Game yang sudah diakuisisi sama developer besar. Nah, terus Pendapatnya gitu. Game Farm, Dubi Games. Gimana? apa aja perusahaan Apa gimana sih? iya, Gimana? aku nggak paham pertanyaan. maksudnya Lo kayak minta Game yang pendapat sudah gitu. diakuisisi. pendapat Oke. itu minta pendapat Minta pendapat ya? Fish itu dari Fish yang udah diakuisisi sama Dubi Studio. Game Farm ya kerjasamanya Sonic Shipper. Berarti- Oke. Enggak, pertanyaannya mungkin lebih ke ini minta pendapat kali dari maksudnya. Lo minta pendapat apa gimana? Butuh pendapat atau apanya? Oh iya, butuh pendapat. Pendapatnya. Ah. Pendapat. Oke. Ah. Ya. Ini ada. Saya jujur ya, saya itu baru di game Roblox ya. Tapi saya dengar ada beberapa game yang diakuisisi. Cemiu ya, kalau ini. Cemiu. Cemiu. Ya. Cemiu. Game Roblox. Apa itu? Blok. Ya, Blok. Blok bar. itu kan juga diakuisisi kan? Iya. Diakuisisi kan? Nah, ketika mengakuisisi itu sebenarnya perusahaan yang mengakuisisi itu sebenarnya ada banyak kepentingan sebenarnya. Ada banyak kepentingan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang apa ya? Tidak dipublikasikan secara publik, tapi sebenarnya kita bisa menganalisa kenapa sampai orang mau mengeluarkan uang untuk membeli sebuah game ini ya. Hamil atau apanya. Bisa jadi karena mereka merasa bahwa wah ini daripada kita bikin dari nol, ya daripada kita bikin dari nol, kita ambil saja game-game yang berpotensi. Dan dia sudah ada kebayang nih sebenarnya konten apa saja yang bisa dimasukkan dalam sini, bisnis modelnya seperti apa. Itu sebenarnya sudah kebayang. Makanya orang sampai berani mengeluarkan uang lebih untuk membeli sebuah game yang sudah ada namanya gitu. Dan nggak banyak juga bahwa ada bisnis model yang tujuannya adalah memang membuat game untuk dijual ke tempat lain. Itu juga nggak banyak juga yang bisnis model. Jadi sebenarnya bisnis model itu ada banyak bisnis model. Ya kayak contohnya, oke, bisnis model itu adalah yang standar-standar aja lah. Ya kan bisnis model kayak pokoknya jual IAP, in-app case gitu, jual di item-item store itu satu. Ada yang modelnya premium, ya premium, benar-benar orang baik beli sekali selesai. Ada orang yang memang dari awal sudah menarget bahwa
oke, game ini saya ciptakan untuk nantinya saya akan jual ke perusahaan-perusahaan advertising atau seperti apa. Jadi saya sudah membuat tuh apa namanya itu game-game yang memang bentukannya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau saya pendapatnya kayak gitu sih, pendapatnya pasti yang beli itu pasti punya sesuatu secara future, secara apa ya, saya nggak lupa termnya atau apa, aduh saya mesti lupa ini. Tapi roadmap, dia sudah punya roadmap bahwa di tahun pertama dia mau ngapain game ini, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga ngapain gitu. Jadi mereka dengan sukarela memang membayar sejumlah uang yang benar fantastis untuk beli sebuah game gitu. Oke. Oh iya. Cek. Iya, aman. Aman. Jadi di situ juga Oke, apa-apa. Mas mau nanya nih, ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang saya alami ya. Oke. Karena sejujurnya saya bukan game developer juga, Mhm. saya masuknya malah content creator. Content creator. Tapi saya punya satu studio, ya indie juga, yang namanya Miminer Studio di Roblox ini. Kita udah sempat buat beberapa game, Siap. dan akhirnya mantap karena saya nggak terlalu fokus lagi tuh untuk buat game. Dan idenya tuh sebenarnya sih udah banyak ide nih. Benar. Saya udah ada satu ide yang bagus, kira-kira oh ini game ini rame nih, game itu rame nih. Tapi pas saya coba untuk nge-breakdown idenya, saya ketik segala macam, di tengah jalan saya ngira, saya rasa gitu ya, kayaknya nggak cocok deh untuk pasar ini, kayaknya nggak bisa deh masuk ke sini. Nah, kira-kira menurut Mas gimana sih buat saya gitu ya? Gimana caranya biar saya tuh nggak mantap di ide doang gitu? Oke. Karena ya gitu sering di tengah jalan atau malah bahkan baru di awal pada saat saya lihat pasarnya, pada saat saya lihat lagi idenya kok kayaknya nggak masuk gitu ya, kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Kira-kira menurut Mas gimana tuh? Beneran mantap. Ya. Oke, jadi pertanyaan yang bagus dan itu mungkin sering dialami. Jadi ketika kita lagi duduk ya di WC gitu ya, tiba-tiba kan dapat inspirasi, kita bikin game ini. Kadang-kadang kalian gara-gara melihat game lain, oh kita bikin game ini menarik gitu. Tapi begitu kalian tulis di note, terus kayak masa kok katanya nggak works deh game ini kan. Jadi gini, jawabannya itu sebenarnya adalah untuk membuat sebuah game ini itu menarik atau tidak, langkah pertama itu adalah, kalau saya pribadi itu adalah pertama, kalian harus tentukan dulu core game loop-nya seperti apa. Core game loop itu adalah sebuah, kan bisa dideskripsikan menjadi sebuah kalimat sederhana. Dengan kalimat sederhananya, saya selalu nggak tahu kenapa kok saya suka banget ya, menggunakan fish sebagai apa ya, sebagai kiblat lah gitu ya, sebagai kiblat. Kalimat sederhana adalah game mancing ya, game mancing yang core game loop-nya adalah kalian dapat ikan, jual ikan untuk dapat uang, terus diberikan apa namanya itu, rod, terus mancing lagi. Simple, core game loop simple. Jadi jangan sampai, kalimat lainnya jangan sampai over engineering. Itu over engineering. Jadi mulai dari core yang simple itu. Bahkan untuk memulai sebuah game, untuk sebuah game itu nggak harus semua itu harus ada di dalam ini, di dalam pitch deck. Di dalam pitch deck, atau mungkin lebih gila lagi adalah di dalam game design dokumen GDD. Kan, ya. Sebelum GDD kan ada pitch deck. Kadang ada orang nggak bikin pitch deck, langsung bikin GDD. Wah, lebih gila lagi kan. Gitu. Nah mungkin yang terjadi adalah dari Mas berusaha membuat GDD mungkin. Jadi membuat pokoknya langsung detail, enggak dulu. Bahkan dari game sederhana dibuat fiturnya dulu, kadang-kadang akan muncul ilham-ilham dari akan muncul ide-ide baru lain dari orang yang tak terduga. Itu pasti terjadi. Bahkan ketika ide juga bisa muncul dari kegagalan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi adalah saya akan membuat core game loop dulu. Saya bikin core game loop-nya, langsung saya teskan. Dari situ nanti akan ada timbul feedback. Entah itu berhasil, tapi dengan entah itu berhasil literally 100%, berhasil dengan feedback. Maksudnya ternyata, oh gini seru, tapi katanya lebih bagus kalau atau bahkan gagal. Gagal menurut, kok gini ya? Menurutku sih harusnya gini gitu. Nah itu kan akan ada 3 kemungkinan memang itu. Nah
kalimat kalau saya tambahkan bumbu lagi itu adalah sebuah kalimat adalah kalian nggak tahu game ini berhasil atau enggak kalau nggak kalian coba. Kalau nggak kalian coba udah pasti gagal. Tapi kalau kalian coba itu masih ada kemungkinan berhasil atau tidak. Gitu. Nah, untuk mengurangi risiko tadi adalah coba dipilah mulai dari core game dulu saja, dibikin langsung diteskan terus lebih awal. Gitu. Thank you, Mas. Sama-sama. Tadi Mas? Oh. Nah, aku mau nanya nih kayak untuk buat kayak yang game core loop-nya itu terlalu repetitif atau kayak misalnya contohnya ya game Uno kan, kalau Uno sendiri cuma ya Uno lagi. Nah, menurut Bang Jabar ada nggak cara kayak membuat game suatu game yang emang repetitif kayak Uno tapi kayak menarik si playernya untuk terus kembali meskipun gamenya tuh repetitif gitu. Satu kata yang paling saya suka adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Fun fact, game Steam, kita bicara game Steam, lompat lagi agak lebih jauh. Game Steam, sebutkan game apapun, Palworld adalah replika dari Pokemon ditambah apa jadi satu, itu kan ya. Nah jadi Uno, kita tahu Uno ya, Uno gitu kan. Sebenarnya cara membuat bahwa user itu mau kembali ke game kita, mau tidak mau, itu kalimatnya adalah harus ada sesuatu yang unik dari sebuah game. Itu poinnya. Sebenarnya ada dua cara ya untuk mengalahkan, kita bilang kompetitor lah, kita bilang kompetitor ya, kita menganggap bahwa oke, saya mau bikin game card game lah, kalian tentukan siapa kompetitor kita, kompetitor kita adalah Uno gitu ya. Ada dua cara, yang pertama adalah kalian membuat game yang sama tapi harus lebih bagus dari artnya, visual, apanya, itu kan harus menang, atau kalian tambahkan uniqueness lain yang enggak Uno punya, yang merasa bahwa weakness-nya Uno itu sebenarnya itu ini. Nah, saya mau bikin game untuk menutupi weakness-nya itu. Karena kan sering kan kayak bikin game, kalian lagi main game. Menurut saya game ini bagus kalau saya tambahkan gini. Itu sebenarnya adalah overcome weakness. Itu akan berlaku pada industri apapun. Kalian harus tahu dulu kompetitornya siapa. Kalian bikin game ini siapa kompetitornya. Dari kompetitor ini kalian bisa breakdown weakness-nya apapun. Itu weakness-nya itu, nah terus kalian mencoba untuk belajar dari kesalahannya orang lain. Itu belajar dari kesalahan. Nah itu tadi, jadi ya tadi jawabannya cuma dua tadi. Mau bikin game lebih bagus dari Uno atau kalian tambahkan elemen-elemen lain yang Uno tidak punya. Yes. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Gitu. Ini gimana nih kameranya nih? Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. diputer. Oke, sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih sama Bang Jabar ya. Relate banget sama gue yang seorang owner studio gitu. Siap. Nah, gue mau tanya sesuatu sih Bang, terkait dengan tadi kita bahas tentang kompetitor gitu. Saya sendiri ya, bareng tim saya di Indomaret Transport, bareng Norman, bareng Mr. Online tuh, itu selalu kita analisis kompetitor kita gitu. Baik dari apa yang unggul dari mereka, apa yang weakness dari mereka, apa yang bisa jadi opportunity mereka, dan apa yang bisa jadi tricks buat mereka gitu. Itu selalu kita analisis setiap ya seminggu sekali ya, Man. Hampir tiap hari malah. Nah, karena kita pengennya apa ya? Kita pengennya ini dia kurang di sini, kita tambah ini gitu. Tapi satu hal yang membuat gua sendiri ya sebagai kompetitor mereka gitu, itu agak risih gitu sebetulnya. Mereka itu apa ya? Mereka itu udah tahu dia punya kompetitor gitu. Kompetitornya juga berat gitu, itu naik transport aja. Itu naik transport berat gitu. Tapi di satu sisi ya, mereka tuh cuma kayak apaan sih ini naik transport ngancurin pasar gitu.
Nah, gue mau minta pendapatnya Bang Jabar nih mengenai hal itu. Tanggapannya seperti apa? Soalnya jujur aja, nama Indoconnect tuh jelek gara-gara ya mereka bayar buzzer untuk cuma biar nama Indoconnect Transport tuh jelek. Gimana tuh Bang Jabar? Terima kasih. Oke, siap. Kipasnya mahal. Oke, pertanyaan menarik. Saya coba ini ya, melakukan pendekatan dengan yang lain ya, dengan pendekatan lain. Enggak dari sisi kita bicara itu bukan pendekatan secara game development, secara lain. Jadi yang dikatakan, ini contoh case ya. Contoh case-nya adalah bahwa Indoconnect itu ternyata itu sudah bisa dikatakan yaitu leading market ya, leading market. Bahwa mungkin top 3, top 1 atau jadinya top 1 untuk kategori game tersebut ya. Ketika sebuah game itu sudah menjadi leading market, ada patah mengatakan seperti ini, kalau kalian tidak jadi nomor 1, jadikan nomor 1 jadi nomor 2. Dia bilang itu cara leadingnya memang, dan itu terjadi di lini bisnis manapun. Contohnya itu adalah Le Mineral versus apa sih itu ya? Saya nggak lupa. Aqua ya, Aqua itu ada di market. Apa maksudnya? Ketika kalian minum sebuah air mineral, bang akunya 1, padahal yang dibeli habis. Maksudnya apa? Kalimatnya di pikiran itu sudah jadi kayak top of mind kan, bahwa namanya air mineral ya Aqua. Gimana cara Le Mineral itu bisa menjatuhkan orang ini? Ternyata ketemu sisinya bahwa Aqua ternyata kalau kalau mau isi ulang itu ternyata botolnya itu dibersihkan aja diisi ulang. Ya, Le Mineral mengcounter bahwa punya kita nggak isi ulang loh. Kita kalau bikin galon ya baru gitu kan. Terjadilah perang-perang ini kan, bahwa wah Le Mineral nggak global, nggak green gitu kan, nggak green. Nah, itu akan selalu plus minus. Kalau menurut dari saya adalah sebuah negatif buruk itu harus di-counter dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi harus di-overcome memang masih benar. Karena saya pribadi itu tidak tahu apa yang isu-isu apa yang dijadikan yang dijadikan bahan untuk menjatuhkan game Indoconnect adalah itu jadi masalah. Karena saya nggak tahu, tapi kalau jawabannya adalah sebuah isu memang harus di-overcome. Suka tidak suka harus di-overcome. Cara mengovercome-nya seperti apa? Sebenarnya juga saya bilang juga tricky ya. Tidak melulu bahwa sebuah buzzer ya, dilawan harus dengan buzzer juga atau dengan statement-statement, bahkan bisa dilawan dengan fitur-fitur. Karena saya juga nggak tahu ya, karena saya nggak tahu apa yang dialami sama Indoconnect dan apa isu apa yang digunakan. Jadi jawabannya adalah tergantung isunya apa, tapi pasti harus di-overcome, nggak boleh dibiarkan. Karena sentimen negatif itu kalau dibiarkan akan jadi snowslide kan. Isu kecil dibiarkan jadi gitu. Tapi fun fact-nya, ada juga sesuatu yang melawan hukum. Sebagai contoh apa? Solaria. Solaria itu juga nggak banyak orang komplain ada hewan-hewan masuk di kecoa, itu masuk di nasi goreng di sini. Tapi dia lebih memilih bodo amat. Suka tidak suka silakan, nggak suka maka saya juga silakan. Tapi untungnya Solaria masih bertahan, untungnya. Tapi tidak banyak juga orang membiarkan seperti itu, malah tutup usahanya. Nah, jadi mau tidak mau suka tidak suka harus di-overcome. Pertanyaannya dengan apa? Nah itu tergantung isunya apa jadi masalah gitu. Tapi kalau saya pribadi tetap harus di-overcome dengan berbagai macam cara lah. Ya kayak cara yang sederhana di-counter dengan di forum. Cara berikutnya mungkin dengan fitur, dengan apapun itu. Contoh kayak Genshin Impact, pernah kan dia diperang sama nggak tahu buzzer ataukah memang pemain yang memang loyal tapi merasa tersakit hati. Masa anniversary tahun keberapa hadiahnya itu cuma primogen berapa doang, langsung angkatan ayo rating 1 gitu kan. Sampai pada akhirnya CEO-nya turun minta maaf maksudnya,
minta maaf frustasi akhirnya reward lebih besar atau gimana, itu sebagai satu bentuk bahwa harus di overcome, gitu. Harus di overcome. Jadi untuk kali ini, case ini, mohon maaf saya nggak bisa memastikan, nggak bisa kasih jawaban yang kayak to the point, tapi jawabannya seperti itu. Jadi kalau coba berkaca dari permasalahan lain, mungkin ada game-game lain, ada perusahaan lain yang mungkin tidak selingi bisnisnya ya, bahkan itu mungkin bisa dijadikan contoh bagaimana PR, public relation. Jadi kalau sebuah company besar itu namanya PR, public relation. Itu tujuannya apa? Tujuannya mengontrol orang-orang kayak gini-gini. Gitu. Kalau misalnya sudah skalanya sudah besar, maksudnya bisnis besar, ada juga yang ya udah komentar Instagram, delete aja, blog. Gitu. Itu salah satu bentuk cara PR menanggulangi gitu. Jadi tergantung PR itu ya memang tujuannya ya ngurusi permasalahan kayak gini. Ini memang kalau di sebuah company dan sampai ada struktur khusus namanya PR, sampai ada juga head PR-nya juga ada, karena memang sekrusial itu memang untuk menanggulangi isu-isu negatif gitu. Ya mungkin gitu aja. Apa ada pertanyaan yang lain? Monggo Mas. Oke, jadi ini mungkin juga based on experience aku sendiri. Siap. Jadi kemarin pas aku ini kan juga diajarin kayak games gitu kan. Dan sebenarnya aku juga baru terkait yang topik ini tadi juga bang. Dibilangin kalau misalkan when we go to ideation itu rapid prototyping itu. Padahal yang aku pelajarin itu emang mesti based on research and development dulu. Jadi kayak harus ada MDA frameworknya itu yang mekanik dynamic estetiknya dulu. Jadi kita tentuin, baru nanti kita tes dari hasil research itu bikin prototypingnya. Terus nanti kita sama tadi kayak ada cycle-nya lagi buat prototypingnya lagi gitu. Nah kalau misalkan di industri gitu, apakah ada proses research kayak buat ideation-nya juga, pakai MDA framework juga, atau yaudah langsung rapid prototyping kayak tadi Bang Jabar bilang gitu? Oke. Yes, terima kasih. Oke. Untuk case seperti ini sebenarnya jawabannya adalah kalau saya pribadi karena setiap perusahaan itu pasti memiliki kayak cara tersendiri lah untuk menangani sebuah masalah ya, cara sendiri, termasuk terkait ideation itu seperti apa flow-nya, dan itu tidak melulu bahwa cara tersebut itu bisa dikatakan adalah cara yang tepat atau tidak gitu ya. Tapi kalau saya berkaca pada experience saya, itu adalah ideation adalah sekedar bahwa flow-nya seperti ini. Kalau kita sudah ada tim ya, sudah tim sendiri, itu ada namanya game designer, ada programmer, ada artis gitu ya. Kalau di tempat pas experience saya itu adalah game designer itu membuat scratch-nya dulu, pitch deck scratch. Jadi dari pitch deck scratch itu sudah ketemu, oke, pitch deck seperti ini, langsung kita duduk bareng semua dari game designer, programmer, sama artis. Kita mendiskusikan dari pitch deck ini itu adakah plot hole yang perlu kita tambal ataukah ada yang perlu kita buang atau seperti apa gitu. Setelah kita sudah berdiskusi selesai, tugas berikutnya game designer adalah membuat merevisi dari hasil diskusi tadi menjadi sebuah pitch deck yang lebih sempurna sebelum dijadikan prototyping gitu. Jadi kebetulan kalau di tempat yang saya pernah lakukan seperti itu gitu. Jadi untuk case kali ini adalah seperti caranya. Jadi tapi apakah itu ada di apakah itu ada di dasar teori dari atau mungkin di base case dari perusahaan game lain, itu nggak tahu juga gitu. Ya jawabannya adalah tergantung di perusahaan mana bekerja, itu mereka kadang sudah punya formula sendiri untuk itu. Tapi kalau formula di tempat game studio yang saya tempati kurang lebih seperti itu urutannya. Begitu. Ada pertanyaan berikutnya?
Gimana Mas Kau? Nanti aja bang malam. Apa? Malam aja nanti. Malam aja lagi. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin dari saya gitu dulu ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan yang tiba-tiba kebayang, aduh, saya lupa nih mau tanya ini gitu. Tapi karena sesinya sudah berakhir gitu, jadi jangan ragu-ragu untuk ngecek Discord saya ya. Ada di, karena saya juga join di RIDC juga ya, jadi coba aja di scroll GP_Koshi ya, itu chat aja nggak apa, insya Allah nanti saya akan bantu jawab semampu saya lah, semampu saya gitu. Mungkin dari saya sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.